pernah berhenti. Mari sekali lagi Dikau sendiri akan menyentuh hati kami melalui firman-Mu. Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami masing-masing, melihat, menilik, dan mengungkapkan segala sesuatu yang mungkin menjadi penghalang bagi kami untuk lebih mengasihi dan mencintai-Mu dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari Tuhan berkaryalah, nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami. Buatlah kami mengerti bagaimana besarnya kasih-Mu kepada kami, supaya kami pun belajar mengasihi-Mu Tuhan. Seumur hidup kami bukan hanya hari ini di tempat ini, tetapi dimanapun Kau beserta dengan kami dan menyertai kami, maka disitulah kami belajar terus untuk mengasihi-Mu dan juga mengasihi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan, dan berikan kami hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan dan mengerjakannya dengan taat setia sampai akhir. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini meskipun masih dalam suasana libur ya, lebaran, kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di gereja ini. Salam hangat dari Majelis Jemaat GK Agape tempat saya melayani, buat jemaat, majelis dan juga hamba Tuhan GKY Surabaya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tema diberikan kepada saya adalah tentang hukum Taurat, dan kita akan melandasinya di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Dan nanti juga saya akan minta saudara untuk membaca beberapa ayat lagi bagian lain untuk kita memahami mengenai bagaimana dan kenapa kita harus belajar tentang hukum Taurat, membacanya, mencintainya, taat menghidupinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan melihat Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan di dalam terjemahan Alkitab TB2 ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan terjemahan tahun 74. Demikian sabda Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledai, atau apapun milik sesamamu. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mendengar tema kita hukum Taurat, mungkin bagi sebagian orang Kristen memiliki pandangan yang negatif tentang hukum Taurat dan merasa rasanya sudah tidak cocok lagi, tidak ada lagi tempat untuk kita membicarakannya, untuk kita mendiskusikannya, untuk kita menerapkannya dalam kehidupan kekristenan kita, saudara.
Bahkan bagi beberapa orang Kristen itu mereka melihat bahwa sebenarnya hukum Taurat sudah selesai, sudah habis tatkala Yesus datang ke dalam dunia ini, dan dianggap bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Saudara, kenapa banyak atau beberapa orang Kristen berpikir negatif seperti itu? Mungkin kalau saya tebak, saudara, beberapa di antara mereka percaya kalau hukum Taurat itu sifatnya terlalu mengikat dengan aturan-aturan yang ketat dan menyulitkan. Kita belum hidup di zaman Yesus hidup, di mana orang-orang punya 613 aturan dari penjelasan tentang hukum Taurat, saudara. Dan itu tentu sangat ketat, sangat menyulitkan. Dan kemudian membandingkan lagi bahwa kita hidup di zaman kasih karunia, di dalam anugerah Kristus, sehingga kita bukan lagi hidup di dalam kehidupan hukum Taurat. Sebagai akibatnya apa? Banyak saudara-saudara akhirnya gereja-gereja mainstream seperti beberapa gereja Protestan sudah tidak lagi mengkhotbahkan atau mengangkat tema-tema dari perjanjian lama atau tema-tema dalam tentang hukum Taurat, saudara. Kenapa? Karena bagi mereka itu sudah tidak cocok, kompatibel dengan keadaan jemaat zaman sekarang. Rasanya juga untuk melakukan hal-hal yang memang dicatat di dalam hukum Taurat pun menjadi sesuatu yang tidak perlu dianggap tidak penting lagi. Yang lebih diminati seperti apa? Yang lebih diminati adalah tema-tema khotbah yang kekinian, yang bicara tentang masalah kehidupan sehari-hari dengan tema-tema yang nilainya bombastis, ya. Yang kemudian tema-temanya menarik orang untuk memikirkan. Walaupun kadang-kadang saudara, tema-tema itu tidak mempunyai landasan ataupun dasar dari Alkitab yang jelas dan benar. Misalnya beberapa tema khotbah kalau saudara lihat di YouTube begitu ya, atau berseliweran di media sosial, saudara bicara soal tema pulang pergi PP ke surga ke neraka, saudara, ya, lalu kemudian bicara soal kesembuhan ajaib dan lain sebagainya yang menurut saya terlalu subjektif dan tidak ada penilaian yang jelas dari Alkitab. Ya, artinya orang itu bisa saja hanya membangun kebenarannya secara pribadi. Itu sebabnya tidak heran kalau kemudian kekristenan kita wajahnya, saudara, begitu gampang diombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran palsu manusia dengan segala keinginannya yang hanya untuk menyenangkan telinga, menyenangkan hati manusia dan tidak kembali menyenangkan hati Allah. Sehingga khotbah-khotbah yang harusnya kembali kepada dasar Alkitab yang mengajar kita, yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran, menjadi tema-tema yang dijauhi dan tidak perlu dibahas. Salah satu mungkin yang sekarang sedang booming berseliweran di media sosial, di handphone saudara, di TikTok, di Instagram, atau dimanapun juga itu bicara tentang Kristen progresif kan. Ya, cukup rame saudara, beberapa orang bertanya, berdiskusi, ingin tahu, ingin mengerti dan sebagainya. Saya tidak akan bahas itu di dalam khotbah hari ini saudara, itu bagiannya Pak Yohanes Aurelius ya. Bagiannya Musa nanti untuk membahasnya saudara. Tetapi yang jelas dari Kristen progresif sangat jelas sekali bahwa orang ini tidak mengerti dan tidak menerima kebenaran yang seutuhnya dari firman Tuhan kita, dari Alkitab kita. Dia katakan Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Lah kalau dasarnya saja Alkitab sudah dianggap bertentangan, maka bangunan-bangunan di atas pengajarannya sudah pasti keliru. Sudah pasti akan menyesatkan. Sudah pasti akan jauh dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi herannya saudara, saya lihat bahwa orang-orang yang semacam ini yang sering diundang di podcast-podcast, di YouTuber saudara. Kenapa? Karena akan menaikkan rating dengan segala kontroversi yang dibuatnya. Dengan segala ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagi saya sendiri, jangan kasih kesempatan kepada penyesat-penyesat seperti ini. Karena banyak orang-orang Kristen yang kemudian imannya masih limbung, mereka-mereka yang tidak punya dasar biblikal yang kuat, mereka bisa melihat, wah ini nih Kristen yang baru, yang benar begitu ya, yang kemudian harus mereka ikuti. Kalau kekristenan kita terus seperti ini, maka jangan heran kalau nanti saudara akan makin melihat bahwa kekristenan memang muncul di mana-mana, gereja makin banyak di mana-mana muncul. Mau yang kemudian di dalam ruko, kemudian di mall, ataupun di perumahan-perumahan akan banyak sekali bermunculan gereja-gereja. Tetapi saya khawatir bahwa iman orang-orang Kristen itu sendiri
begitu rapuh dan mudah terpatahkan. Karena apa? Karena tidak punya dasar kekuatan akar yang kuat dari firman Tuhan yang benar. Mungkin mereka pun hanya datang sekedar setor wajah, hanya menenangkan hati nuraninya bahwa saya orang Kristen harus datang ke gereja. Setelah ke gereja, keluar dari gereja, hidup saya seperti apa itu bukan urusan lagi. Yang penting hari Minggu saya wajib ke gereja, saya harus ke gereja. Kalau kekristenan kita seperti ini, saudara, nggak usah kemudian dikasih gempa 7,7 seperti di Taiwan begitu ya. Cukup saudara dikasih angin sepoi-sepoi, maka kekristenan kita akan ambruk dengan sendirinya. Itu yang sebenarnya saya takutkan. Ketika melihat gejolak-gejolak fenomena di Surabaya ini, ada satu gereja yang begitu besar, begitu luar biasa, banyak yang ikut. Yang saya takutkan cuma satu hal, bahwa fondasi mereka tidak terlalu kuat berdasarkan kebenaran firman. Sehingga satu kali ketika penderitaan penganiayaan datang seperti yang disampaikan oleh Alkitab, mereka akan seperti benih yang ditanam di semak belukar. Mereka akan terhimpit oleh penderitaan itu dan akhirnya menyangkal iman mereka kepada Yesus. Oleh karena itu kita harus merenung fakta yang seperti ini meskipun itu menyedihkan, saudara. Memang nampaknya banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi di kalangan kekristenan, tetapi sebenarnya kekristenan hidup mereka tidak sama sekali berbuah dengan benar. Seringkali saudara mereka tidak menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar dan baik di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang dunia akhirnya menilai bahwa lu mau Kristen gak Kristen sama aja. Saya ingat kalau beberapa puluh tahun yang lalu ketika seorang bos Kristen atau majelis gereja punya perusahaan, dia akan datang kepada musenya, pada cuantaunya bilang, tolong dong carikan saya jemaat di gereja mau kerja di perusahaan saya. Gitu ya. Standar pertama adalah Kristen, ya. Tetapi belakangan ini mereka sering menyebut, gak penting mau Kristen gak Kristen, yang penting dia benar, saudara. Kalau wajah kekristenan kita seperti ini lagi, bagaimana kita mau lihat bahwa dunia memberikan sesuatu penilaian berbeda terhadap kita? Itu kan berarti sama saja bahwa terang kita sudah mulai redup dan asinnya garam kita sudah menjadi tawar. Dan kalau itu terjadi, Yesus ingatkan kita hanya akan diinjak-injak oleh orang. Tidak ada nilainya, tidak ada ciri khasnya, tidak ada sesuatu yang memang bisa kita banggakan sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ini harus menjadi perenungan penting bagi kita. Supaya kita tidak hanya datang sekedar beribadah dan menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dimanapun, kapanpun. Mau di gereja, mau di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dalam keluarga. Semua kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bersaksi. Karena apa? Karena kita tahu kita menghidupi firman, kita taat kepada firman, kita mempelajari firman, dan kita mau mengikut apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Kalau kita kembali lagi kepada Alkitab kita, saudara, kalau banyak orang Kristen memandang hukum Taurat dengan cara yang negatif, maka sebaliknya, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri memiliki pandangan yang positif terhadap hukum Taurat. Hal ini terlihat minimal dari dua bagian yang kita bisa lihat pada hari ini. Yang pertama, ketika Kristus di dalam dunia ini takluk kepada hukum Taurat sebagai manusia. Ketika Yesus berinkarnasi dalam dunia, kita bisa melihat bahwa Kristus benar-benar sangat-sangat takluk kepada hukum Taurat. Salah satu contoh bagian yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 40 sampai 52. Saya tidak akan bacakan bagian ini, tapi saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Di sana kita melihat bagaimana Yesus belajar hukum Taurat. Dan kemudian dia menjadi anak yang takluk kepada orang tuanya, yang juga mentaati hukum Taurat. Membawanya ke bait suci, menyunatkannya, mengajarinya tentang Taurat dan lain dan sebagainya. Bahkan kalau kita tarik benang yang lebih panjang lagi, dalam peristiwa penyaliban ketika dia disalib pun, dalam satu dari 7 perkataannya disalib, Yesus sedang melakukan hukum Taurat. Yaitu ketika dia menyerahkan pemeliharaan dan perawatan ibunya kepada Yohanes, yaitu murid yang dikasihinya. Jadi bukan hanya di awal pelayanan, bukan hanya di tengah-tengah pelayanan, tapi sampai akhir hayatnya, Yesus adalah pribadi yang taat terhadap hukum Taurat.
Dia taat kepada perayaan-perayaan agama orang Yahudi yang diajarkan dalam hukum Taurat. Dan Yesus tidak pernah melarang orang untuk melakukan perayaan-perayaan itu. Ini mengindikasikan apa, saudara? Bahwa secara positif Yesus melihat hukum Taurat adalah baik, benar. Ya. Yang kedua, kita lihat lagi, Yesus menggenapi hukum Taurat. Dari mana kita tahu? Lukas pasal 24 ayat 44. Mari kita lihat bagian sini. Lukas 24 ayat 44 supaya kita bisa memahami bagaimana Kristus menggenapi hukum Taurat. Dikatakan di sana adalah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dia katakan kepada murid-muridnya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam tulisan-tulisan Mazmur. Ketika Yesus mengatakan hal ini, dengan kata lain, saudara, dia ingin mengatakan bahwa semua bagian dari PL, dari perjanjian lama, itu menulis dan menubuatkan tentang dirinya. Itu sebabnya yang dilakukan adalah menggenapinya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa hanya 3 bagian? Bukankah kitab kita ini terdiri dari beberapa macam begitu ya? Kenapa hanya ada kitab Taurat, nabi-nabi, lalu Mazmur? Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Alkitab Perjanjian Lama terdiri memang dari 3 bagian tadi secara garis besar. 5 kitab Musa, Pentatuk, saudara. Lalu kemudian nabi-nabi, ya, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, saudara. Lalu kemudian tulisan-tulisan, syair, Mazmur, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ketika Yesus menyebutkan hal-hal itu berarti dia sedang merujuk kepada kitab perjanjiannya orang Yahudi. Karena memang PB belum ada waktu itu. PB belum ditulis sama sekali, ya. Jadi itu menunjuk kepada kitab-kitab perjanjian lama orang Yahudi. Dan kesimpulan, Yesus simpulkan bahwa dari semua tulisan PL itu sedang memuliakan Kristus, sedang menubuatkan tentang Kristus, dan sedang menggenapi tentang Kristus. Bicara soal nubuatan berarti tidak boleh ada satu bagian firman Allah yang boleh dibatalkan atau tidak jadi. Semuanya pasti terjadi, sebab tidak mungkin Tuhan bersabda dan kemudian sabda itu tidak terjadi, saudara. Semua yang disabdakan oleh Allah itu terjadi. Kejadian pasal 1, pasal 2 ketika dia berkata mencipta segala sesuatu hanya cukup bersabda. Sehingga kita lihat bahwa perjanjian lama itu ketika Yesus bicara ini sedang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Sedangkan perjanjian baru yang menuliskan tentang penggenapan perjanjian lama itu bicara juga tentang pribadi ini, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sehingga semua yang tertulis tentang Yesus tidak boleh ada yang terlewatkan. Mungkin kita sudah membahas, saudara, di dalam perayaan Jumat, dalam memperingati Jumat Agung, Paskah, dan hari-hari sebelumnya, bagaimana perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib. Misal salah satunya adalah Eli, Eli lama sabachthani, merupakan penggenapan dari apa? Dari Mazmur nomor 22 yang diucapkan oleh Daud. Ya. Antara Daud dengan Yesus tidak hidup sejaman, saudara. Hidup di beda zaman. Tetapi apa yang kemudian disampaikan oleh syair Mazmur ini digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi tidak ada yang terlewatkan dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan lainnya. Dan perhatikan bahwa Lukas 24:44 ini disampaikan Yesus di akhir masa pelayanannya. Setelah segala sesuatu yang harus dia genapi, segala sesuatu yang harus dia lakukan, segala sesuatu yang harus dia kerjakan sudah selesai. Sehingga perkataan ini bukan dia katakan di awal, tidak, tetapi di akhir bahwa segala sesuatu sudah digenapi. Segala sesuatunya sudah selesai. Kalau gitu, bolehkah kita katakan bahwa perjanjian lama itu kalau kita sarikan, kita peras dengan begitu kerasnya, maka kita akan muncul satu kalimat, satu kata, yaitu bicara soal Kristus. Demikian pun para penulis perjanjian baru ketika mereka menuliskan, Paulus menuliskan 13 surat, lalu Injil menuliskan tentang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kemudian surat-surat yang lain, semua itu pun kalau kita sarikan, itu bicara tentang satu tema yang sama, yaitu tentang Kristus. Kalau begitu, saudara, kita harus memperhatikan Alkitab kita, baik perjanjian lama
ataupun juga perjanjian baru. Kenapa? Karena semua bicara soal Kristus dan mempermuliakan Kristus. Jujur saja memang kalau membaca perjanjian lama itu sesuatu perjuangan. Ya, betul gak? Yang gak pernah baca yang gak merasakan perjuangannya, saudara ya. Tetapi yang membacanya perjanjian lama ini sesuatu perjuangan yang luar biasa. Tetapi kita kembali lagi melihat bahwa Tuhan Yesus menghargai perjanjian lama. Yesus bahkan mengutip perjanjian lama ketika dia dicobai oleh iblis. Dengan pengertian yang tepat sebab iblis pun mengutip perkataan-perkataan dari perjanjian lama, saudara. Ya. Yesus memberikan pengertian-pengertian yang benar. Padahal dia itu Allah. Dia itu Tuhan. Tapi dia menggenapi semuanya. Itu sebabnya Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah Inggris, mengatakan, saudara, karena PLPB menghargai Kristus dan mempermuliakan Kristus, maka orang Kristen pun harus menghargai dan memuliakan Kristus. Harus baca PL dan PB, ya, lengkap semuanya. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan tulisan Yohanes, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, secara disarikan di sana katakan Kristus adalah firman Allah. Artinya firman Allah itu kalau dikristalisasikan maka itu akan membentuk atau menjadi Kristus, saudara. Kalau Kristus adalah firman Allah, bagaimana Alkitab juga adalah firman Allah? Ya memang, karena Alkitab juga berbicara dan mempermuliakan Kristus yang disebut sebagai firman Allah. Maka saudara, Alkitab kita juga adalah firman Allah dan keduanya dihadirkan dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu Kristus berinkarnasi ke dalam dunia melalui Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus menginspirasi, mengilhami para penulis Alkitab yang jumlahnya dari PL sampai PB 40 orang kurang lebih. Dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam jabatan, saudara, dalam rentang waktu 1500 tahun untuk menuliskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita baca dan kita pelajari hari ini. Jadi Roh Kudus bekerja dalam peristiwa inkarnasi dan juga Roh Kudus bekerja dalam peristiwa inspirasi atau pengilhaman itu. Itu sebabnya tidak heran kalau Paulus mengatakan dari mana orang percaya tahu bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena Roh Kudus yang menyatakan kepada kita. Roh Kudus bersaksi di dalam hati kita tentang firman Allah. Itu sebabnya kita bisa meresponi firman Allah. Dan ketika kita mendengar Injil dulu, dikatakan bahwa kita adalah orang berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Dan maut itu berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan ada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Roh Kudus memberitahukan kita, dia melahirbarukan kita, dia membuat kita mengerti. Sehingga kita meresponi dengan mengatakan, ya saya mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus bekerja dalam menginspirasi firman Tuhan. Roh Kudus bekerja ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Karenanya saudara, mari kita mencintai firman Allah, Alkitab, PL dan PB. 39 kitab dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah yang memfokuskan kepada Mesias, Kristus yang akan datang itu. Dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah yang juga berfokus tentang Yesus Kristus. Dan hal ini saudara dikonfirmasi lebih dalam oleh Yesus di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 17. Yesus berkata dalam bagian itu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apa maksudnya? Yesus tidak sedang menyerang hukum Taurat dalam perkataannya ini. Yesus sedang menyerang ahli-ahli Taurat yang menganggap diri lebih tahu, lebih benar tentang hukum Taurat. Yesus mengatakan, aku menggenapinya, aku melakukannya, aku menjalankan hukum Taurat. Yesus sedang mengangkat inti daripada hukum Taurat itu dan kemudian menampilkan isinya secara utuh untuk dipahami, dimengerti oleh manusia. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 khotbah di bukit. Bagaimana Yesus selalu berkata, engkau telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Ada sebuah isi yang ditampilkan secara utuh dan dipahami dan perlu dimengerti oleh orang banyak pada waktu itu.
Itu sebabnya kalau kita mau simpulkan sebenarnya tidak ada pertentangan ketika Yesus bicara tentang hukum Taurat. Dan tidak perlu dipertentangkan antara Yesus dengan hukum Taurat sebab Yesus sendiri menggenapi hukum Taurat. Positif. Secara positif Tuhan menggenapi hukum Taurat. Dan tadi dalam ayat tadi dikatakan bahwa tidak ada satu titik hukum Taurat yang dibatalkan. Artinya memang semua akan digenapi. Allah yang bersabda, Allah yang berfirman tidak mungkin membatalkannya. Dan bahkan dibandingkan dengan langit dan bumi lebih mudah lenyap. Apa maksudnya? Langit dan bumi lebih mudah lenyap. Rasanya kok nggak lenyap-lenyap sampai sekarang begitu ya. Saudara, firman itu kekal. Dari dulu sampai sekarang. Dan langit bumi itu adalah hasil buah dari firman. Betul gak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Jadi kalau pada nantinya Allah akan melenyapkan langit dan bumi juga dengan firman. Firman-Nya akan kekal untuk selama-lamanya, tetapi langit dan bumi akan lenyap. Jadi saudara, bagaimana implikasinya bagi kita orang-orang Kristen? Orang Kristen tidak boleh membuang hukum Taurat. Kita harus mentaati dan menghidupi bagian-bagian yang Allah nyatakan kepada kita, termasuk 10 hukum tadi yang disampaikan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Supaya kita memiliki kehidupan yang benar, memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh dalam arah keserupaan dengan Kristus, dan kita juga membagikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Kalau orang Kristen semua punya paradigma dan pemahaman yang seperti ini, saya yakin saudara akan semakin banyak orang yang belum mengenal Tuhan diajak untuk percaya kepada Tuhan. Tapi seberapa jauh dan seberapa banyak kita membicarakan Alkitab di dalam hidup kita? Saya punya grup bapak-bapak renang tiap Selasa, Kamis, Sabtu saudara. Ya. Yang dibicarakan apa? Sambil renang bicaranya makanan saudara. Niatnya mau ngurusin badan, boro-boro mau kurus, setiap renang bicaranya makanan. Baru satu putaran ngobrol lagi, makan di sana enak loh, gitu ya. Nanti habis ini kita renang mau makan di mana? Ya bagaimana mau mencapai target yang sesuai berat badan yang ideal kalau habis renang langsung makan, saudara? Nggak bisa. Ya. Mungkin dengan ibu-ibu kita bicaranya beda lagi. Bicara harga baju lah, bicara diskonan lah, begitu ya. Bicara tentang shopping yang murah dan sebagainya dan seterusnya saudara. Mungkin banyak hal kita bicarakan, tapi pernah nggak kita bicara? Banyak bicara menyampaikan mengutip firman Tuhan kepada orang lain. Di gereja kami punya seorang misionaris utusan kami di daerah timur dari Jawa. Seorang ibu yang sederhana, SD tidak lulus. Dia pintar bahasa Mandarin karena pernah jadi TKW saudara. Yang menarik adalah setiap kali kami berjumpa, kami ngobrol, selalu isinya adalah firman yang wah, kalau saya bilang itu kayak banjir begitu ya. Dia selalu berkata tentang firman Tuhan. Ketika bicara soal kekhawatiran, iya hidup saya itu kadang-kadang penuh dengan ketakutan Pak. Sendirian di hutan, di sana menginjili orang, melakukan pendekatan pada ABCD. Tapi Tuhan tuh baik. Dia katakan kalau burung pipit di udara dipelihara, bunga bakung di ladang, Tuhan pasti berikan keindahan, apalagi saya kan Pak. Sekalipun dia bertanya tetapi firman Tuhan terus dikutip, disampaikan. Saya yakin saudara dia selalu membaca Alkitab. Dia selalu merenungkan Alkitab. Seperti Mazmur merenungkannya siang dan malam sehingga bukan sesuatu yang sulit untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kalau kita lebih fasih bicara soal tempat makan, bicara soal tempat pengobatan, bicara soal tempat refreshing, kenapa kita tidak mengubah mindset kita menjadi orang Kristen yang juga mudah bicara soal firman? Karena orang-orang di sekeliling kita mungkin membutuhkannya. Orang-orang di sekeliling kita sedang mencarinya dan sedang menantikannya. Di rumah duka daripada kita banyak makan kacang, makan permen, saudara, mungkin lebih baik kita dekati keluarga dan kita sampaikan bagaimana berita-berita penghiburan dari Alkitab. Itu sesuatu yang jauh lebih membangun. Ya. Tapi sejauh mana kita mencintai Alkitab, itu menjadi persoalan yang berbeda lagi.
Karena kalau kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita akan mengalir dari diri kita, mengalir aliran-aliran air hidup untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang lain? Saya yakin tidak mudah. George Mueller, saudara, seorang yang luar biasa di dalam catatan sejarah, bagaimana dia menampung puluhan ribu orang, untuk puluhan ribu anak ya, untuk diasuh. Dia membaca Alkitab sepanjang hidupnya 200 kali. Dari awal sampai akhir. Di sini ada yang sudah baca Alkitab selesai? 1 kali? Ada? 1, 2. Lebih dari 1 kali? Ada ya? Puji Tuhan ya. Istri saya Alkitab bagian belakang itu selalu ada tulisan pagar-pagar begini ya. Saya awalnya nggak ngerti kenapa dia buat tulisan pagar-pagar begitu ya. Lalu saya tanya sama dia, itu pagar itu artinya apa? Oh, ini tandanya ini Alkitab sudah yang keberapa kali aku baca. Saya hitung saudara, karena penasaran begitu ya. Berapa kali ini dia baca Alkitab ya? Saya lihat 26 kali. Ya, sudah 26 kali. Saya bilang sama dia, wah, gua aja pendeta kalah sama lu ya. Lu 26 kali, gua baru 16 kali nih, mau kebut-kebutan nih gitu ya. Untuk mengejar dia rasanya agak sulit, beda 10 tahun gitu ya. Beda 10 kali karena kami bacanya per tahun biasanya seperti itu. George Mueller 200 kali. Dan kemudian dia memberikan nasihat kepada banyak orang Kristen. Dia katakan begini, sekarang dalam cinta, kasih sayang, persaudaraan saya ingin memberitahukan cara untuk mempertahankan kenikmatan rohani. Hal ini mutlak diperlukan agar kebahagiaan di dalam Tuhan terus berlanjut, agar kitab suci harus dibaca secara teratur, terutama kita harus membaca kitab suci secara teratur, berurutan, tidak memilih di sana dan di sini. Dan kalau kita membacanya memilih-milih, maka kita akan menjadi kurcaci spiritual. Mungkin umpamanya gini, waktu kalian lahir, kita lahir ya, pendeta dipanggil, Pak tolong khotbah, ucapan syukur ya. Terus pendetanya baca Mazmur 23. Wah, dari kecil kita sudah dengar Mazmur 23 ya. Terus ikut sekolah minggu, Alkitab yang paling favorit ayatnya apa? Mazmur 23. Terus waktu kita kawinan minta dikhotbahin Mazmur 23, saudara. Sampai kita mati Mazmur 23 kita dikhotbahkan juga kepada kita. Masa seumur hidup cuma 1 Mazmur? Ya. Ayo, ini sebuah rahasia, kenikmatan rohani yang dia katakan, yang membuat kita terus bertumbuh, tidak menjadi kurcaci spiritual. Dia lanjutkan lagi kalimatnya, aku memberitahumu dengan penuh kasih sayang, setelah 4 tahun pertama pertobatan saya tidak mengalami kemajuan rohani. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, maka saya mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Dan sekarang saya sudah mengalami kemajuan itu, saya membaca selama 47 tahun sebanyak 100 kali. Dan umur dia 80 lebih, jadi 200 kali memang betul. Dan saya senang melakukannya. Setiap kali habis kitab Wahyu, saya balik lagi kitab Kejadian, saya selalu memulainya dengan antusias. Dengan satu kesenangan, dengan satu hasrat. Manusia batiniah kita, makanannya bukan doa, tetapi membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Bukankah ini yang sering menjadi resolusi kita setiap awal tahun kan ya? Resolusi kita baca firman, setiap tahun akan baca firman Tuhan. 10 pasal tiap hari. Wah bagus saudara ya. Jadi 5 hari aja kitab Kejadian sudah beres tuh. Ya. Keluaran juga 5 hari beres, luar biasa itu ya. Tapi saya takutkan kalau seperti itu tanpa disiplin dan ketekunan, nanti saudara nggak akan keluar dari kitab Keluaran. Ya. Karena masuk kitab Imamat kita mulai pusing dengan aturan-aturan, kitab Bilangan kita mulai pusing dengan sempoanya, hitung-hitungan, saudara ya. Kita akan bingung dengan semua itu. Lebih baik kita baca 1-2 pasal, tapi terus menerus kita tekun selesaikan, lakukan sampai selesai. Oleh kata itu, saudara, apa yang dilakukan oleh George Mueller dan kemudian juga bagaimana Yesus secara positif melihat hukum Taurat, pertanyaannya buat kita, sejauh mana dan mana yang lebih banyak kita baca sekarang ini? Kita hidup di zaman yang banyak sekali distraksinya ya. Handphone kita terutama. Entah waktu kita ibadah, entah waktu kita saat teduh, entah waktu kita baca firman, itu gampang sekali untuk mendistraksi kita, distraksi kita ya.
Kayaknya ada keharusan untuk membuka melihat WA, ya. Kayaknya ada keharusan untuk membuka Instagram, men-scroll. Dan mungkin lebih banyak waktu kita pakai untuk melakukan hal-hal itu, bukan? Ya. 15 menit, 10 menit kalau untuk membaca Alkitab rasanya kok rugi banget ya. Kenapa? Karena saya tidak tahu banyak hal tentang dunia, tidak tahu banyak hal tentang teman-teman saya. Tapi saya hanya tahu tentang firman. Rugi nih kayaknya. Dan jujur saja mungkin lebih banyak waktu kita untuk membaca grup WA atau berita-berita di luaran sana. Dan seolah-olah kita ingin menjadi informan nomor 1. Betul gak? Ya. Kita nggak ikut mudik tapi berita mudik kita ikuti terus kita pantau saudara ya. Kecelakaan demi kecelakaan itu kita amati semua ya. Sampai kita menjadi komentator. Ini pasti nyetirnya salah. Ini pasti gas remnya apa. Wah saudara ya. Padahal kita nggak ada di sana. Dan kita rasanya harus share semua ke semua orang lebih dulu. Menjadi informasi yang tunggal dan pertama dan terpercaya gitu ya. Satu kali ketika gempa di Surabaya yang dikirimi ke saya adalah video gempanya Cianjur. Ya, terus saya bilang sama yang ngirim, ini gempa di mana nih kayak gini nih? Lu Surabaya, ngotot dia Surabaya, saudara ya. Begitu dia dengar suaranya orang Sunda, saya orang Sunda, orang Bandung ya. Saya bilang itu bahasanya saya loh itu, bukan bahasanya bonek ya. Jadi beda saya bilang, baru dia ngeh, oh iya beda ya. Karena orang Sunda kan nggak ngomong seperti orang Jawa, saudara. Jadi hati-hati dan jangan wasting time dengan hal itu. Ayo kita mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan. Tetapi ada orang yang kemudian berkata, saya akan membaca firman Tuhan kalau hati saya memang sudah tergerak sungguh-sungguh. Pertanyaannya kapan hatimu mulai tergerak dengan sungguh-sungguh? Bukankah hati kita ini penuh dengan tipu muslihat dan begitu gampang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang dianggap, waduh ini menyulitkan, ini memberatkan begitu ya. Jadi jangan nunggu hatimu digerakkan. Tetapi sebelum hatimu digerakkan, baca. Semoga dalam perjalananmu membaca, Allah semakin menggerakkan hatimu untuk mengasihi Dia, untuk mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa kita harus melakukan hukum Taurat? Kenapa kita harus membaca, melakukannya saudara? Yang pertama kita lihat di dalam Alkitab kita, karena itu adalah tuntutan dari Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus jelas-jelas menolak orang-orang pembuat kejahatan masuk dalam kerajaannya. Pembuat kejahatan itu siapa? Kriminal, teroris? Tidak, saudara. Dalam bahasa aslinya Yunani, di dalam bagian ini adalah pembuat kejahatan itu adalah orang yang tidak berhukum atau orang yang menentang hukum-hukum Allah. Jadi Yesus sama sekali tidak mengenal orang yang menentang hukum Allah. Jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, maka harusnya kita menghargai hukum-hukum Allah. Kita menghormatinya dan kita melakukannya dengan sukacita. Meskipun mungkin itu membatasi kesenangan-kesenangan kita. Yang kedua, saudara, kenapa harus melakukan hukum Taurat? Karena dengan melakukan, kenapa kita harus mentaatinya? Karena itu membuat kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen kadang-kadang seringkali mengatakan, yang penting saya sudah diselamatkan, saya sudah beriman kepada Kristus. Tetapi hidupnya tidak memiliki buah. Tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah Injil, tidak ada buah roh. Kristen macam apa, saudara? Mungkin hanya klaim-klaim saja. Ya silakan saudara boleh mengklaim menjadi orang Kristen meskipun saudara tidak menghasilkan buah. Tetapi saudara, orang Kristen semacam itu adalah orang Kristen yang palsu. Ingat perumpamaan Yesus saudara ketika ada pohon ara yang tidak berbuah. Yesus tidak segan-segan untuk meminta petugas kebunnya potong. Potong saja. Ya. Karena Tuhan tidak mau main-main.
Tuhan tidak mau kita membuang-buang dan menyia-nyiakan anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita tidak mementingkan Alkitab, hukum Taurat, kita tidak menuntut ketaatan kepada firman Tuhan, maka hukum Taurat itu akan membawa kita kepada penghakiman. Mari menjadi orang-orang Kristen yang belajar taat, karena kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Tunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan, dan iman itu bertumbuh melalui pendengaran akan firman Allah. Dan terus firman Allah akan berbuah. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, kalau kamu tidak melekat padaku, kamu akan mati, kamu akan dipotong, kamu akan menjadi kering. Bagaimana kehidupan kekristenan kita saat ini? Apakah sedang berbuah atau tidak? Kalau kita mau tarik lagi, kenapa kita tidak berbuah? Meski mungkin kita sudah hadir tiap minggu di gereja, mungkin kita sudah melayani dengan berbagai macam pelayanan yang ada, tapi kita merasa kering, kita merasa tidak ada buah yang berdampak. Mari kita tarik kepada kehidupan relasi kita bersama dengan firman. Mari kita lihat relasi kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita seperti Daud di dalam Mazmur 119, aku tuh sampai megap-megap menantikan firman Tuhan. Betapa aku mencintai firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Ini satu ungkapan menunjukkan bahwa kecintaan pada firman Tuhan melebihi segalanya. Dan itu sebabnya bagaimana Daud bisa merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Kalau saudara menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa saja dan menjadi orang Kristen yang berbuah, maka kembali kepada dasar. Cintailah firman, pelajarilah, bacalah, taatilah, dan lakukanlah. Dan yang ketiga, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang dogmatis tetapi tidak menjadi orang yang dingin. Bagaimana supaya orang Kristen tidak menjadi orang yang dingin? Apa yang Alkitab ajarkan, saudara, supaya gereja itu menjadi gereja yang hangat? Gereja kami sedang menggumulkan satu tema tahun ini, yaitu rumah doa bagi segala bangsa. Dengan dua sasaran, bahwa rumah itu jemaat harus merasakan bahwa iya, kita sedang ada di rumah nih, di gereja ini. Kita belajar saling menerima, kita belajar saling membangun, kita belajar saling menasehati, kita belajar saling mendorong dalam kasih. Tetapi rumah ini tidak hanya berhenti pada kenyamanan kita, kehangatan kita, kedekatan kita. Tetapi juga rumah ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa, supaya banyak makin suku bangsa yang belum percaya datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Karena untuk itulah gereja ada. Dan gereja ada karena misi, dan gereja juga ada untuk misi. Maka kami menggumulkan hal ini, saudara. Ada banyak hal yang kemudian kami pikirkan bagaimana membangun koinonia gereja, supaya semakin akrab satu dengan yang lain. Setelah ibadah tidak pulang, ada coffee break, ada snack, ada dibagi tugas majelis untuk mendekati beberapa orang yang tidak pernah dia kenal, ya. Lalu kemudian mengabsen orang-orang yang baru, mengunjunginya, mendoakannya, mem-PI-nya dan sebagainya dan seterusnya. Tapi apakah hanya itu yang menjadi tuntutan firman Tuhan? Enggak. Kalau kita lihat lagi kembali kepada kebenaran firman, misalnya dalam Matius 24 ayat 12. Matius 24:12 dikatakan di sana, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Alkitab Indonesia menuliskan kata kedurhakaan, yang dalam bahasa aslinya kata durhaka itu adalah orang yang tidak memiliki hukum, orang yang tidak mementingkan hukum. Kalau dia tidak kembali ke Alkitab, dia tidak kembali kepada hukum, maka dia tidak akan mungkin kasihnya hangat, tapi dia akan menjadi orang yang kasihnya dingin. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita servis jemaat supaya betah bergereja di tempat kami, tetapi kami juga mengajak mereka untuk kembali belajar menjadi jemaat yang belajar firman. Dan bukankah kalau kita menengok kepada kisah para rasul, saudara, begitu hangatnya mereka, begitu akrabnya mereka, sampai berani menjual segala miliknya, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka selalu giat dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka membagi-bagikan roti satu dengan yang lain. Mereka selalu bersekutu.
Jadi gereja kalau mau hangat satu dengan yang lainnya, bertumbuh dengan baik, berbuah satu dengan yang lainnya, mendorong dalam kasih, dalam kebaikan, menasehati, dalam pelayanan, maka kembalikan lagi mereka semua untuk taat melakukan firman Allah. Dan bukankah kalau kita bedah Alkitab kita akan melihat bagaimana Allah memberikan hukum itu supaya orang-orang saling memperhatikan orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin, mengusahakan kesejahteraan orang lain. Bagaimana kita melakukan keadilan di dalam kehidupan kita, entah di dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan itu adalah perintah-perintah yang indah. Dan perintah-perintah itulah ketika ditaati akan menolong kita untuk memiliki persekutuan yang hangat satu dengan yang lainnya. Dan bukankah ketika Yesus merangkumkan saudara seluruh isi hukum Taurat, dia katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi inti dari hukum Taurat adalah kasih. Dan ketika kita melihat hukum Taurat itu adalah kasih, maka kita tidak akan menjalankannya sambil kita berpikir bahwa hukum ini mencekik saya, menyulitkan saya, membebani saya. Tetapi kita akan melihat bahwa hukum ini adalah ekspresi kasih kita terhadap Allah dan sesama. Jadi kalau mau persekutuan saudara hangat, bersatu, nanti ada retreat begitu ya, tanggal 9 sampai 11 Mei. Ayo kita mulai belajar firman sama-sama. Belajar melakukan firman sama-sama. Belajar mentaati firman sama-sama. Sehingga tidak ada satu dengan yang lain saling menuntut, tetapi semua saling memberi karena belajar patuh kepada firman. Oleh karena itu saudara, kalau Yesus memandang secara positif tentang hukum Taurat, tidak menjadikan itu beban, dengan sukacita ditaati, dilakukan bahkan digenapi, maka kita pun seharusnya sebagai orang Kristen demikian. Kita melakukan hukum Taurat karena itu tahu itu adalah tuntutan daripada Yesus sendiri. Kita melakukan hukum Taurat karena tahu bahwa Kristen akan bertumbuh ketika kita belajar Alkitab baik-baik. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang Kristen yang dogmatis tetapi juga tidak menjadi dingin. Kita hangat karena kita belajar firman dan kebenaran yang sejati. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk tetap menjadi orang Kristen yang mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan dari sekarang, seterusnya, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Alkitab yang sudah Engkau beri buat kami secara lengkap, sempurna. Firman Allah yang menjadi standar dan pegangan kami satu-satunya. Kami ingat waktu kami dibaptis atau disidi, kami ditanya apakah kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Kami mengatakan dengan sepenuh hati, ya kami percaya. Apakah kami mau membacanya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hidup kami? Kami juga mengatakannya waktu itu, ya kami mau melakukannya, bersedia melakukannya. Tapi mohon Tuhan tilik hati kami hari ini. Mungkin kami sudah lama meninggalkannya. Mungkin kami sudah lama tidak membacanya. Mungkin sudah lama kami juga tidak mentaatinya dan hidup bagi diri sendiri. Kalau hari ini Tuhan tegur kami, Tuhan ingatkan kami, Tuhan ketuk pintu hati kami, supaya kami kembali membaca Alkitab, mempelajarinya, mencintainya, dan taat melakukannya. Mohon lembutkan hati kami, sentuh hati kami, supaya kami boleh berubah, supaya kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan, dan pada akhirnya mengalirlah kasih dari kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, berkati hamba Tuhan, berkati para majelis, berkati para pengurus, berkati semua pelayan-pelayan dan jemaatnya, supaya mereka boleh hidup menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus memberkati.